Paket kompensasi fantastis untuk Shadow Tesla, Elon Musk, telah resmi disetujui kembali oleh para pemegang saham perusahaan dalam rapat tahunan baru-baru ini. Nilai paket ini diperkirakan mencapai 46 miliar dolar atau sekitar 750 triliun rupiah berdasarkan kurs saat ini. Bukan 16.000 triliun rupiah seperti yang disebutkan sebelumnya, yang menjadikannya salah satu penghargaan perusahaan terbesar dalam sejarah korporat AS. Persetujuan ini mengakhiri ketidakpastian hukum yang berlangsung sejak awal tahun ketika seorang hakim di Delaware membatalkan paket tersebut dengan alasan bahwa proses persetujuan awalnya cacat dan jumlahnya tidak adil bagi pemegang saham. Persetujuan ulang ini berfungsi sebagai validasi yang kuat dari basis investor Tesla terhadap kepemimpinan Musk dan keyakinan mereka pada visi jangka panjang perusahaan. Meskipun ada kekhawatiran dari beberapa penasihat proksi dan investor institusional besar mengenai ukuran paket tersebut dan potensi dilusi kepemilikan, mayoritas pemegang saham individu memberikan dukungan penuh. Hasil pemungutan suara menunjukkan kepercayaan yang mendalam bahwa Musk adalah satu-satunya individu yang mampu mendorong Tesla mencapai target pertumbuhan yang sangat ambisius dan mengubah industri otomotif serta energi secara global. Nilai paket kompensasi yang sangat besar ini secara langsung terkait dengan kinerja pasar saham Tesla. Paket ini terdiri dari opsi saham yang hanya akan diberikan kepada Musk jika perusahaan mencapai serangkaian tonggak pencapaian pasar yang menantang, termasuk kapitalisasi pasar tertentu dan target operasional yang ketat. Dengan asumsi semua target tersebut tercapai penuh, paket ini berpotensi membuat Elon Musk menjadi orang terkaya pertama di dunia yang secara resmi menyandang gelar triliuner, mengkonsolidasikan posisinya di puncak lanskap bisnis global. Meskipun paket ini telah disetujui kembali, pertempuran hukum belum sepenuhnya usai. Pihak yang menentang paket tersebut dan berhasil membatalkannya di pengadilan Delaware kemungkinan besar akan menantang validitas pemungutan suara terbaru ini. Argumen utama yang mereka ajukan adalah bahwa pemungutan suara ulang tersebut tidak mengubah fakta bahwa paket itu sendiri, dalam jumlahnya yang sangat besar, secara inheren tidak adil bagi pemegang saham minoritas. Ketidakpastian hukum ini berarti bahwa Musk mungkin belum dapat secara fisik menggunakan opsi saham tersebut dalam waktu dekat. Dampak dari keputusan ini melampaui sekadar keuangan pribadi Musk. Ini mengirimkan sinyal kuat ke pasar modal tentang tata kelola perusahaan di Tesla. Para kritikus berpendapat bahwa persetujuan paket sebesar ini tanpa hambatan yang signifikan menunjukkan kontrol yang berlebihan oleh Musk atas dewan direksi dan basis pemegang sahamnya. Ini memicu perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana perusahaan publik memberikan kompensasi kepada CEO mereka dan apakah struktur penghargaan semacam itu benar-benar selaras dengan kepentingan terbaik semua pemangku kepentingan. Bagi Elon Musk sendiri, persetujuan ini lebih dari sekadar uang. Ini adalah dukungan moral yang signifikan. Dia secara terbuka mengisyaratkan bahwa tanpa paket kompensasi penuh, dia mungkin mengalihkan fokus dan sumber dayanya yang berharga ke perusahaan lain seperti SpaceX atau SpaceX. Dengan persetujuan ini, para pemegang saham pada dasarnya mengamankan komitmen Musk terhadap Tesla untuk tahan-tahan mendatang, berharap dia akan terus mendorong inovasi radikal yang telah mendefinisikan perusahaan sejak awal.